Assalamualaikum, hai semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Dian dari Manajemen Paralel 2. Yuk kita cari tahu sama-sama tentang minat masyarakat untuk berinvestasi di tengah pandemi. Sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu sama Jen. Ini Jen, seorang karyawan swasta yang terpaksa harus work from home karena adanya pandemi. Dan ia mulai tertarik dengan keinginan untuk berinvestasi. Jen ini ingin memulai investasi, namun tidak punya cukup waktu, pengetahuan, dan juga modal, dan ia ingin terbebas dari riba. Yuk kita bantu Jen. Sebelum lebih lanjut, yuk kita cari tahu dulu apa itu investasi, reksadana, dan juga reksadana syariah. Investasi adalah sebuah aktivitas penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan juga instrumen pasar uang. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini sama seperti reksadana konvensional, namun dalam pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan juga sukuk. Jadi, apa sih bedanya reksadana konvensional dan reksadana syariah? Perbedaan reksadana konvensional dan juga reksadana syariah. Perbedaan pertama terletak pada prinsip dan pengelolaan. Reksadana konvensional dikelola berdasarkan prinsip kontrak investasi kolektif dan tidak berdasarkan prinsip syariah dan hanya diawasi oleh OJK. Namun, reksadana syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah bersama dengan OJK. Yang kedua yaitu proses pembersihan. Dalam reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan atau cleansing. Sumber pendapatan dengan memisahkan yang halal dan non-halal. Asal sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional. Sedangkan dalam investasi reksadana syariah, proses pembersihan pendapatan wajib untuk dilakukan yang dikenal dengan sebutan cleansing. Proses cleansing ini berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya dalam melakukan bisnisnya. Kemudian ada efek yang menjadi portofolio investasi. Pada reksadana konvensional, investasi pada seluruh efek diperbolehkan, sementara pada reksadana syariah, investasi hanya diperbolehkan pada efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Kemudian yang keempat, ada pembagian keuntungan. Pada reksadana konvensional, pembagian keuntungan dilakukan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan perkembangan suku bunga. Dan sedangkan pada reksadana syariah, pembagian keuntungan ini dilakukan antara pemodal dan juga manajer investasi yang didasarkan aturan syariat Islam dan kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu akad atau pengikatan. Dalam reksadana konvensional menekankan pada kesepakatan tanpa adanya aturan halal ataupun non-halal. Kemudian pada reksadana syariah menggunakan akad syariah yang bisa meliputi akad kerjasama, sewa menyewa, dan akad bagi hasil. Kemudian ada grafik dari perkembangan reksadana syariah per April 2021. Data ini diambil dari OJK Go ID. Terlihat sejak 2016 sampai 2021, reksadana syariah ini terus mengalami kenaikan. Kenapa ya reksadana syariah ini terus mengalami peningkatan di tengah pandemi? Karena dengan adanya pandemi COVID ini, banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga untuk mencukupinya, masyarakat harus lebih selektif lagi. Dari situlah mulai membuat masyarakat gencar untuk menabung, untuk memenuhi cadangan kebutuhan pokoknya. Selain menabung, yang paling mengalami peningkatan yang signifikan adalah reksadana syariah.
Di mana dengan adanya reksadana syariah ini, masyarakat merasa dipermudah dalam melakukan investasi. Terlebih lagi, masyarakat kita belum mengerti tentang saham, maka reksadana syariah ini menjadi solusi terbaik. Selain itu, dengan populasi muslim terbanyak di dunia, membuat reksadana syariah bisa melampaui reksadana konvensional. Dan yang paling penting adalah reksadana syariah ini terbebas dari riba. Jika dilihat dari permasalahan Jen tadi, maka solusi yang terbaik adalah reksadana syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.